Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat. Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita. Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat, dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang, ditambah sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolith. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer. Selain itu, pada saat ini, ganggang pertama muncul, yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun, dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang, dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi, yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua.
Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu. Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Eropa, satelit Jupiter. Di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu super benua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Sprigina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Moluska dan Echinodermata, seperti bintang laut dan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk super benua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk super benua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dunkleosteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian di antaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru, tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal biasa, mereka sudah bisa hidup di daratan sepenuhnya. Tapi kehidupan yang berkembang ini berakhir di zaman es baru. Gletser-gletser dari kutub pelan-pelan merembet ke khatulistiwa. Hewan-hewan belum siap menghadapi ini, dan kebanyakan enggak selamat dalam kepunahan ini. Tapi 290 juta tahun lalu, evolusi mengambil alih dan lebih banyak hewan darat yang sudah berevolusi mulai muncul. Berangsur-angsur, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak, dan melahirkan berbagai spesies baru, kayak Scutosaurus dan Gorgonopses. Tapi periode ini juga nggak berlangsung lama. 40 juta tahun kemudian, akibat kejadian yang nggak diketahui, 95% dari jumlah organisme hidup di bumi punah. Ini bisa jadi disebabkan oleh meteorit raksasa atau naiknya aktivitas vulkanik.
Ada juga sebuah hipotesis yang mengatakan penyebabnya bisa jadi karena pelepasan metana dari dasar laut. Era Mesozoikum dimulai setelah kepunahan ini. Di era inilah dinosaurus yang kita kenal muncul dan membuka halaman baru dalam sejarah bumi. 66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepunahan massal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus. Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1:10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko. Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Chicxulub. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding Gunung Everest melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87% wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbivora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid. Partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara, membuat situasinya makin buruk. Asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peluburan zat-zat selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat, dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi.
Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah, sementara yang lainnya ke lautan. Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah. Penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut. Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir 3 kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Miliaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung 5 lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api, berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75%, dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa, tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan, jauh dari air, dan medan pegunungan, ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun, abu dan sulfur dioksida takkan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan gimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita. Dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya, ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda. Dan sayangnya, yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan tak akan kembali. Meski begitu, mungkin mereka bisa dilahirkan kembali. Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sampel DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno, para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap, dan mulut panjangnya mungkin menjadi paruh. Pelikan sangat mirip dengan Pterodactyl, burung unta mirip Velociraptor, dan ayam mirip T-Rex. Oke, mari berhenti sejenak dan bayangkan ayam seukuran T-Rex. Hei, ngapain lihat-lihat? Ayam diakui sebagai kerabat terdekat kadal besar itu. Kalau bulunya dihilangkan, ganti dengan sisik,
berikan mulut bergigi alih-alih paruh, dan pasang ekor panjang, maka kamu akan mendapatkan T-Rex mini dengan struktur dan gerakan tubuh serupa. Jauh di dalam DNA-nya ada gen serupa yang dimiliki sang predator tangguh. Dengan bantuan rekayasa genetika, para ilmuwan berencana untuk coba-coba dengan DNA ini dan mencoba memutar balik evolusi, yang artinya menciptakan dinosaurus bisa menjadi kenyataan. Tapi hati-hati ya, awas digigit. Suhu ngebul di atas 6.000 derajat Celcius, batu padat yang menyala-nyala, dan tekanan ekstrim 3,5 juta kali lebih kuat dari permukaan bumi. Semua fenomena ini terjadi pada kedalaman 3.000 km di bawah kakimu. Itu pun baru sebagian kecilnya loh. Au! Suhu matahari yang super panas itu kurang lebih sama dengan inti planet kita, tapi jaraknya 150 juta kilometer dari bumi. Kok bumi kita nggak meleleh oleh intinya ya? Planet kecil kita ini terdiri dari banyak lapisan yang saling bertumpuk, mulai dari inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Semakin ke dalam, suhunya akan semakin ngebul dan tekanannya makin kuat. Lempeng tektonik terdapat di mantel bumi dan keraknya ikut menempel sehingga akan terus bergerak dan berguncang. Menurut para ilmuwan, jumlah lempeng tektonik di seluruh dunia ada 9. Saat lempeng ini bergerak dan saling bertumbukan, terjadilah gempa. Energi yang terlepas kemudian bisa kita rasakan di permukaan bumi. Sederhananya, kayak kamu lagi nutup pintu mobil setelah bagasinya kamu isi penuh. Saat ada barang yang kesangkut, kamu langsung mengambilnya, dan seketika itu juga semuanya jadi berantakan. Miliaran tahun yang lalu, daratan kita saling tergabung dalam satu benua besar yang disebut Pangea, dan perlahan tapi pasti selama bertahun-tahun pecahan benua ini saling memisahkan diri sehingga bentuknya bisa kita kenal seperti sekarang. Perut bumi juga pernah dingin loh, tapi intinya lama-lama menghasilkan banyak panas. Gempa bumi diukur menurut intensitas dan magnitudonya. Kita akan tahu efek kerusakannya dengan mengamati magnitudonya, dan dari intensitasnya kita bisa mengukur kekuatannya. Batu yang lebih dingin mulai tenggelam di mantel bumi, lalu material panas dari inti mulai naik. Akibatnya, lempeng mulai bergerak dan akhirnya menghasilkan gunung, bukit, dan perairan di permukaan bumi. Semua prosesnya tentu saja nggak berlangsung dalam sekejap, tapi harus memakan waktu sampai jutaan tahun. Di seluruh lapisan bumi ada banyak sumber panas yang umumnya telah dihasilkan sejak planet kita baru terbentuk. Saat materi mulai tenggelam di inti bumi, terjadilah gesekan panas. Karena mantel bumi berwujud padat, kerak yang ada di atasnya berfungsi sebagai penghalang yang melindungi kita dari panas inti bumi. Tapi kuncinya ada pada perbedaan panas dan suhu sih. Jadi intinya, panas merupakan bentuk energi dan suhu menjadi kepadatannya. Kalau matahari berjarak 3.000 km dari permukaan bumi dan suhunya sengebul inti bumi, planet kita akan meleleh layaknya es krim yang dijemur di siang bolong. Sengatan akibat korsleting kecil saat kamu mencabut pengecas nggak akan begitu membahayakan, meski suhu bunga apinya bisa sampai 1.500 derajat Celcius. Tapi, kalau kamu berendam di bak mandi dengan air sepanas 100 derajat Celcius, sebaiknya cintai nyawamu, jangan konyol tiap hari. Meski suhu permukaan matahari sepanas inti bumi, distribusi panasnya nggak harus sama. Seluruh lapisan inti bumi dipenuhi besi, tapi susunan atom besi di permukaannya berbentuk kubus, sehingga temperaturnya normal dalam kisaran suhu kamar. Tekanannya juga lebih stabil. Kalau besi ini berada di lingkungan ekstrim, bentuk atomnya akan berubah menjadi segi 6. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mengira atom besi di inti bumi berbentuk segi 6, tapi ternyata bentuknya tetap kubus meski terkubur di kedalaman 3.000 km di bawah tanah. Karena tekanan di inti bumi sangat kuat, atom ini nggak punya ruang gerak untuk berubah bentuk. Begitupun saat kamu lagi berdesak-desakan di KRL, tanganmu akan sulit diangkat kan? Tapi semua penumpang masih bisa berganti posisi tanpa banyak mengubah pose. Karena alasan yang sama pula, struktur inti bumi berwujud padat.
bukan cair. Atomnya sangat padat, jadi nggak bisa berubah menjadi cair. Kalau intinya berwujud cair, bumi akan mulai diterjang letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gelombang pasang dahsyat. Semua titik panas besar berada dalam status bahaya, dan cincin api akan terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, materi dingin dari lapisan atas akan tenggelam ke area inti. Plus sebaliknya, berkat inti yang berwujud cair dan berubah-ubah ini, proses tadi akan berlangsung jauh lebih cepat. Tiap kota besar dan kota pesisir akan tersapu oleh gelombang pasang dan langit semakin pekat oleh abu dan asap pasca letusan gunung berapi. Selama beberapa saat, cahaya matahari nggak bisa menembus atmosfer bumi dan hewan terbang nggak bisa menjelajahi langit. Tanah yang kita huni akan terasa seperti es yang memisahkan diri dari gletser, lalu terombang-ambing. Banyak gunung berapi dorman mulai aktif lagi dan memuntahkan lava ke semua penjuru. Formasi dan struktur tanah juga berubah secara permanen. Magma dari celah di dasar laut akan mencari jalan menuju permukaan air, kemudian mengubah arus laut. Lingkar Arktik dan Antartika akan mencair, lalu permukaan air di belahan bumi utara dan selatan mulai naik, hingga menyebar ke seluruh dunia. Vegetasi darat nggak akan bisa tumbuh, dan tumbuhan hijau mulai lenyap. Organisme laut harus bisa bertahan dari perubahan suhu. Ekonomi dunia akan terpuruk setelah kondisi darurat global mulai ditetapkan untuk mengupayakan perbaikan. Dalam kondisi begini, manusia akan sulit bertahan hidup, tapi kemungkinan besar hal kayak gini nggak akan terjadi. Kalau intinya dingin, bumi kita nggak akan digempur letusan gunung berapi massal, nggak akan ada gempa bumi dahsyat dan gelombang pasang. Bahkan, nggak akan ada peristiwa mengerikan karena semua fenomena ini memerlukan energi. Daratan akan berhenti bergerak dan berubah-ubah. Berarti bagus dong? Tetot? Enggak lah. Kalau sudah begini, medan magnet yang melindungi bumi akan hilang dan kita akan sangat rentan terkena radiasi kosmik, asteroid, dan meteorit. Sinar matahari akan lebih menyengat dari biasanya. Kita pun akan semakin was-was saat berada di luar ruangan. Panas di inti bumi bisa memproses ulang karbon yang kembali ke permukaan. Artinya, kalau intinya dingin, proses ini juga akan terhenti. Karbon adalah bagian penting dari karbon dioksida yang sangat diperlukan tanaman untuk bertahan hidup. Kalau nggak ada karbon, semua tumbuhan nggak akan bisa tumbuh dan menghasilkan oksigen. Dengan adanya radiasi kosmik dan kekurangan oksigen, manusia harus hidup di bunker dengan sistem ventilasi buatan. Permukaan bumi akan berubah menjadi tempat yang nggak bisa ditinggali dan wujudnya mulai menyerupai Mars. Karena nggak punya sumber energi lagi, perut bumi mulai mengering, kemudian runtuh. Sebagian besar permukaan bumi terbuat dari oksigen, dan tanpanya, seluruh dunia akan kelihatan seperti sinkhole raksasa yang mampu meruntuhkan kota-kota besar. Selain itu, longsor-longsor mulai terjadi di banyak kota, dan lanskap bumi semakin nggak stabil. Infrastruktur di tiap kota akan hancur lebur, dan kita nggak bisa lagi menapakkan kaki di atas tanah. Meski bunkermu berada di bawah tanah, fondasinya juga lama-lama akan runtuh, dan kamu bisa terkena radiasi kosmik. Tapi semuanya akan lenyap dalam sekejap saat asteroid jatuh ke bumi. Asteroid dalam berbagai ukuran akan lebih sering menghujani bumi daripada hujan air beneran. Tanpa medan magnet, bumi kita nggak akan bisa menghalangi benda asing yang melintas di atmosfer. Kalau asteroid seukuran Rhode Island di Amerika Serikat jatuh ke bumi, kerusakannya akan jauh lebih parah daripada inti bumi yang panas. Dengan struktur tanah yang sangat rapuh, efek riaknya akan menyebar jauh dan menimbulkan banyak kerusakan gak langsung. Bumi akan runtuh sendiri dan akhirnya hancur berkeping-keping hingga gravitasinya hilang. Planet kita akan berakhir menjadi bongkahan batu dan kerikil yang melayang-layang di luar angkasa. Tapi kemungkinan besar bencana seperti ini nggak akan terjadi kok, dan semoga memang begitu. Hidup kita jauh lebih baik dengan inti bumi yang panas dan berwujud padat. Dan kalau semuanya berjalan dengan semestinya, kita masih berkesempatan untuk hidup tenang di permukaannya.